Nah, ini baterai Huawei 100 Ah 48 volt tambah lagi. Ini ada Narada. Ya. Tekan bunyi tak lepas. Nah. Mantap. 6 kata dia. Levelnya 6, XCOM 3, Huawei 3, WW. Pada bayar. Nah, ini kita sama ahlinya ahli. Sip. Tekan yang lama sampai bunyi tek. Kita bermati. Oke. Coba nyalain ya, Pak. Nyalainnya tekan. Bunyi tak. Sip. Oke. Posisi terserah. Mantap. Jos. Pemakaian rumah saat ini 4000 watt peak, 4000 watt peak. Pemakaian rumah saat ini 4000, PLN padam lagi di tanggal 14 Oktober 2021 ya. Agak tadi itu ini kejadiannya 4000 watt pemakaian rumah, yang masuk saat ini 5700 watt. Ini ada Huawei 3 unit dan juga XCOM. Untuk lekonya baterainya ada 48 biji ya, 48 biji. Jadi alhamdulillah, karena memang di daerah sini sering banget yang namanya pemadaman itu. Jadi alasan utama kita memang memakai PLTS ini, memasang PLTS ini di saat kita butuh banget, karena di daerah sini gampang banget yang namanya pemadaman PLN, sering banget pemadaman PLN. Maka dari itu ya alhamdulillah, dengan kita mengenal PLTS bukan hanya membackup di saat pemadaman PLN, namun kita bisa merasakan penghematan listrik di saat biaya bulanan kita untuk bayar bulanan ya. Jadi upgrade lagi. Dan ini emang termasuk karena merasakan manfaatnya, tambah lagi baterainya. Jadi perjalanan 1 tahun ini subhanallah banyak banget perubahan ya. Udah dapat PLN padam di tanggal 14 Oktober. Mati ya. Jadi mati semua PLN-nya. Baterai yang 8 piece, baterai yang 12 piece. Uji coba level 4 Huawei 3 biji ya, dan XCOM 3 biji, 3 unit ya. Nah, ini paralel semua. Kesini juga paralel, pakai kabel 16 mm x 2 untuk menuju ke inverternya. Oke, pertama VRLA kita matikan dulu ya. Nanti dulu, saya lupa. Ini nyalain dulu yang alur buat charger, load juga. Oke, VRLA kita matikan jalurnya. Jadi semua sudah ke handle, ke lobby sama si XCOM dan Huawei. Nah, kita mulai menyalakan inverter ya, testing. Nah, load 2300-an. Yang arah charger sini kita matikan, biar arah dari load aja. Oke. Ini kalau misalkan kali 10.000 nya berarti kurang lebih 20.000 ya, kali 2 10.000 kurang lebih 20.000 watt. Kita lihat aja
sampai mana bertahannya Levo 6 unit ini. Jadi VRLA semua anteng, VRLA semua nggak dipakai dulu untuk saat ini. Tes beban ya, dites dulu bebannya biar kita tahu VRLA dan Levo itu perbandingannya seperti apa. Ini ada 12 bank ya, 12 kali 4 yaitu 48 unit. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Nah, karena perjalanan si Levo yang satu ini voltasenya di bawah daripada yang dua ini, jadi yang lain di charging, dia charging. Tuh, mulai ketahuan ya. Entah charging dari ini Levo Huawei ini apa dari Exicom chargingnya nih. Kita pakai 6 mili ya, 6 mili kali 2 untuk supremnya, dan untuk paralelnya yang ini ya, yang untuk ke baterainya itu 10 mili suprem juga. Saat ini pemakaian rumah 2100 watt. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 7 jam ya, kurang lebih 7 jam, kita udah pantau dia ini karakternya. Jadi memang pasti yang lebih dekat dengan kabel duluan yang akan disedot ya. Tapi memang bener nih, jadi Exicom dulu 3 unit ini yang habis ya. Mungkin ini juga SOC nya udah mulai pada ada yang satu, ada yang 2 SOC nya. Sedangkan Huawei SOC nya masih lumayan tinggi semua gitu. Nah, secara perhitungan ternyata Exicom dulu yang habis, baru Huawei. Nah, kita cek nih. Ini 46 ampere ya. Kita pakai 6 mili. Untuk kabel supremnya 6 mili tipe NIAF itu 6 mili ya, karena ini masih bahan-bahan percobaan ya. 6 mili kali 2 jadi 12 mm. Paralelnya 22 ya. Nah, jadi kalau perhitungannya itu 6 mili itu sampai 25 ampere, maksimalnya 30 ampere. Sedangkan tadi 46, berarti per satunya itu adalah 23 pasti. Nah, ini 23 ampere kali 2, 46 ampere. Jadi kalau kita ibaratkan pakai kabel minimal harus 16 mili, karena 16 mili itu ketahanannya sampai 60 ampere, maksimalnya 70 ampere kurang lebih ya. Nah, jadi yang mensuplai untuk Exicom tetap menyala, inverter tetap menyala, yaitu adalah Huawei untuk saat ini. Dan perjalanan 7 jam kurang lebih di 14,6 kWh dengan running rata-rata 2000 sampai 2700 Wh. Runningnya antara 2000 sampai 2700 watt gitu. Nah, ini inverternya ya. Nah, ini yang sedang running selama udah kurang lebih 7 jam, karena saat ini jam 23, tadi mulai dipakainya itu jam 5 sore kurang lebih. Nah, jadi memang agak antik ya. Nih, perhitungannya nanti di siang hari pasti pengecasan itu bakal lebih besar lagi, karena Levo lebih makan banyak pengeluaran daripada VRLA, karena memang VRLA sendiri sedang di off kan dulu semua. Kita lagi uji coba untuk Levo 4 nya ini antara Huawei dan Exicom. Cuman permasalahannya setelah di Exicom ini habis, barulah Huawei yang akan mensuplai dayanya, yang akan membantu Exicom. Karena di Huawei sendiri masih 49,4 ini, sedangkan di Exicom 48,8. Di beban pun terlihat 48,7 untuk charging. Cuman charging kita off kan ya, di sini ada MCB, kita off kan untuk yang charging.
yang load tetap menyala ya, karena memang untuk mensuplai ini ya, untuk menyalakan inverter ini. Nah, dari karakteristik yang kita cek, jadi mungkin XCOM dulu disedot, baru Huawei yang akan mengisi lagi, yang untuk berjalan lagi. Nah, ini perhitungannya minimal itu mesti bertahan sampai 24 kWh. Dan kita kalau misalkan bertahan sekarang jam 23, jadi jam 10 itu maksimal jam 7 pagi harus masih bisa mensuplai, harus masih bisa menyalakan si inverter ini dengan beban kata-kata 2,4 kW ya, gitu. Jadi tetap ya, VRLA masih kita off kan terus sampai pagi ini. Kita coba XCOM dan Huawei dulu. Jadi kita coba dulu dan kita mengerti karakter kedua baterai ini apabila memparalel XCOM dan Huawei. Nanti kita bakal bikin video lagi di saat memparalelkan XCOM, Huawei dan juga si VRLA nya. Ini VRLA ada 12 bank ya, 12 kali 4 yaitu total 48 biji untuk macam-macam. Ini gado-gado ini baterainya. Ada nakada ini 12, di sini nakadanya 8, di sini 3 bank, jadi di sini 2 bank, jadi 5 bank nakada. Nah, untuk sotonya 1 bank, 2 bank, 3 bank. Ada 12 biji juga soto. Leoknya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bank. Kita memang ambil yang second semua, tapi yang penting pedagangnya jujur, pedagangnya baik, pedagangnya bertanggung jawab. Ya gitu aja dulu untuk saat ini perjalanannya. Semoga ada manfaatnya. Tetap wajib tulis di komentar ya. Jadi takut sekedar ada masukan atau apa, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bakal saring lagi. Nanti baru kita cek and recheck apa yang harus kita buatkan videonya nanti gitu. Apakah kita mengerti apa belum, nanti kita sharing lagi di YouTube ini. Terima kasih banyak. Udah gitu aja. Salam EBT, energi baru terbarukan. Selamat pagi di hari Jumat yang berkah ini. Jadi tepat jam 5:30 ya. Pemakaian load total saat ini 26 kWh dengan kata-kata running 1000 sampai 3000 maksimal. Semua SOC sudah habis semua ya. Ini juga udah tinggal dikit lagi. Cuman berarti terbukti kurang lebih dari 48 ya. Perhitungan yang mestinya 28.800 ya, sekarang sudah mencapai 26 ribuan. Jadi tersisa kurang lebih masih 2000 dibagi 6 ini. Nah, dan itu pun tadi malam pas kita nyalakan untuk mengecek beban pemakaian, kita belum tahu tuh hitungannya karena cuman ada yang 49, ada yang 50, dan kata-katanya sih 49. Dan memang real banget ya. Nah, VRLA nya tetap nggak dipakai. VRLA tetap tidak dipakai karena memang kita niatnya lagi ngetes Levco ini seperti apa karakteristiknya. Dan alhamdulillah memang Levco nya sudah berjalan baik. Kita uji load total udah bagus, sudah mantap. Jadi tinggal dipakai lagi ke VRLA. Jadi totalnya lumayan besar ya, bisa sampai 60.000 watt, 70 ribuan kurang lebih kayaknya. Ini ada 6, ini ada 12 bank, kurang lebih ya 60 sampai 70.000 watt. Semoga makin manfaat, semoga bisa makin baik, makin membantu biaya bulanan agar tidak terlalu ke PLN terus bayarnya.
Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Selamat pagi di hari Jumat yang berkah hari ini. Terima kasih. Salam EBT, energi baru terbarukan. Nah, di saat siang hari, karena memang udah mulai pengecasan, Exicom udah mulai pada habis, Huawei habis juga. Kita cek ya. Nah, ternyata cuman 5 ampere yang masuk pengecasannya kepada Huawei ini. Sedangkan ini lumayan besar loh, 3000 watt. Tapi yang masuk cuman ke ini dulu ya, ke Exicom dulu banyaknya. Setelah itu baru ke Huawei. Dari 4 ampere ini total yang harusnya 71 ampere, berarti dimakan 67 ampere sama Exicom dan 4 ampere ke Huawei. Wow, Exicom agak lumayan rakus ya makannya. Ya, ini pengalaman kita untuk sharing tentang LiDPO.